وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Itu solihinnya ditunda dulu ya. Kita akan sedikit membahas tentang manajemen kurban. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu kita ketahui. Dulu pernah kita bahas, tapi ini mengulang saja. Kalau hari Kamis itu tanggal berapa? Ya, tanggal 9. Pertanyaannya bukan Kamis yang akan datang atau Kamis yang telah lalu, tapi hari Kamis tanggal berapa? Gitu kan? 29 mah yang telah lalu. Yang akan datang. Akan datang. Nah, pertanyaannya bukan Kamis yang akan datang. Hari Kamis tanggal berapa? Nah, jadi hari Kamis itu bisa tanggal berapapun. Iya. Bisa tidak hari Kamis tanggal 1? Tanggal 5, 20, bisa kan? Nah, gitu. Jadi hari Kamis tanggal berapa? Bisa tanggal berapa? Tuh ya. Kedua, kalau hari Kartini tanggal berapa? 21 April. Bisa tidak 21 Mei? Bisa. Tanggal 20 itulah ada kabaraya. Tidak bisa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mengenal nama-nama hari yang umum biasa ya. Dari mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketika disebut nama hari-hari yang biasa, mau Ahad, mau Senin, mau Selasa, itu bisa tanggal berapapun. Tapi ketika ada sebutan khusus untuk satu hari, misalkan hari Kartini, itu tidak bisa tanggal berapapun. Pasti tanggal 21 bulan April. Hari buruh tanggal 1 Mei. Ya, May Day itu. Tanggal 1 Mei. Nah, jadi sekali lagi kalau disebut hari Kamis tanggal berapapun. Kalau hari ini tanggal yang lain hanya tanggal 21. Itu pun bulannya khusus April. Nah, kemudian di dalam bulan Dzulhijjah bulan ke-12 ya dalam sistem penanggalan Hijriah. Sekarang kan masih bulan Dzulqa'dah. Masih bulan Hafid. Dalam bulan Dzulhijjah atau orang Jawa menyebutnya Rayagung, itu ada tanggal-tanggal tertentu yang memiliki nama khusus. Misal, tanggal 8 bulan Dzulhijjah disebut Yaumu Tarwiyah. Hari, Yaum itu hari. Jadi tanggal 8 bulan Dzulhijjah disebut Yaumu Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut Yaumu Arafah, hari Arafah. Tanggal 10 Yaumu Nahar, menyembelih, hari menyembelih. 11, 12, 13 disebut Ayyamu Tasyrik. Karena banyak 11, 12, 13 ayam itu hari-hari. Nah, kenapa tanggal 8 disebut Yaumu Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya membawa air sebagai perbekalan. Itu Tarwiyah. Karena zaman dulu di Mina, di Arafah, Muzdalifah itu tidak ada sumber air. Jadi jamaah haji
Tanggal 8 akan menunaikan hajinya itu yang utama, tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah. Karena memang di Mina tidak ada air dan pasti manusia itu sangat memerlukan air, maka tanggal 8 mereka saat berangkat ke Mina itu bawa air buat perbekalan. Nah, membawa air buat perbekalan disebutnya tarwiyah. Populer saja tanggal 8 bulan Dzulhijjah disebut Yaumu Tarwiyah atau hari Tarwiyah. Tanggal 9 itu merupakan inti daripada pelaksanaan ibadah haji, yaitu prosesi wukuf di Arafah. Maka tanggal 9 disebut Yaumu Arafah. Tanggal 10 waktu utama untuk menyembelih. Walaupun boleh tanggal jelas boleh. Tapi utamanya adalah tanggal menyembelih. Bisa bahasa ada haram. Kalau hari hewan, iya. Tapi kambing, ayam, bahasa bahasa. Kalau akoro, karena itu menyembelih ya unta, tunaharo. Kalau menyembelih dengan cara melukai bagian tubuh yang manapun, misalkan gitu ya ada sapi lari ngamuk, ternyata terperosok ke sumur, kepalanya posisi di bawah, diangkat berat, dibiarkan mati, bagaimana cara menyembelihnya? Kan lehernya di bawah posisinya. Maka Imam Syafi'i menyatakan lukai saja bagian tubuh yang manapun yang mengeluarkan darah. Itulah cara menyembelihnya dalam keadaan darurat. Itu akorok bahasa Arabnya. Karena di zaman Nabi hewan yang disembelih itu umumnya unta, menyembelih unta itu bahasa Arabnya nahar, maka tanggal 10 disebut dengan Yaumu Nahar, hari nahar, hari menyembelih. Nah, kemudian tanggal 11, 12, 13 karena memang tanggal 10-nya banyak daging ya. Mereka akan menjemur daging untuk menghindari proses pembusukan. Jadi airnya dikurangi dengan cara dijemur. Dan nanti menjemur daging itu akan memakan waktu 3 hari. Jadi tanggal 11, 12, 13 mereka menjemur daging. Nah, menjemur daging itu bahasa Arabnya tasyrik. Makanya tanggal 11, 12, 13 disebut ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Nah, kemudian ya kembali ke awal. Jadi ada nama hari-hari yang baku, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Ada nama hari-hari yang khusus. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu, ada Yaumu Tarwiyah, Yaumu Arafah, Yaumu Nahar, Ayyamu Tasyrik. Ketika disebut nama hari yang baku, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu bisa tanggal berapapun. Tapi ketika disebut nama hari khusus, itu maksudnya adalah tanggal tertentu. Seperti contoh di awal, hari Kartini tanggal 21 April, tidak bisa tanggal lain. Nah, sekarang begini, Yaumu Tarwiyah tanggal berapa? 8 Dzul Hijjah. Yaumu Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah. Bulan ini bulan itu ada saum sunat, namanya saum Arafah bersama. Saumu Yaumi Arafata. Saum pada hari itu bisa menghapus 2 tahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nah, saum pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Cuma yang jadi permasalahannya tanggal 9-nya itu mengikuti sistem penanggalan setempat atau merujuk ke Saudi. Nah, tentu tanggalnya itu sesuai dengan tanggal di mana kita berada. Kalau di Indonesia insya Allah gitu ya, ormas-ormas besar, pemerintah dalam hal ini, pemerintah NU persis ya, itu sama. Idul Adha-nya itu jatuh pada
tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sama. Sama. Tidak beda. Idul Adha 10 Dzulhijjah di mana-mana. Nah, cuma mengenai harinya. Jadi nanti 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 bulan Juni. Itu ya. Jadi kalau hari Jumat itu tanggal 10, berarti tanggal 9-nya Kamis. Tapi kalau di Saudi hari Jumat itu tanggal 9. Berarti orang Saudi mah yang tidak haji ya, saum Arafahnya itu hari Rabu. Rabu. Hari Rabu. Gitu ya. Terus nah gitu. Jadi kalau di kita Idul Adha-nya itu hari Jumat, nah Saudi itu Idul Adha-nya itu hari Sabtu. Nah, Sabtu. Ya, Sabtu. Kita Jumat. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa saum Arafah itu atau saum di bulan Dzulhijjah hanya satu hari saja, yaitu tanggal 9 atau sehari sebelum, sesuai dengan penanggalan di negerinya masing-masing. Nah, nanti kalau Bapak Ibu suka saum Senin Kemis ya, nah, ya mah double pahalana, walaupun nanti niat kita saumnya itu saum Arafah saja. Tapi karena kita biasa saum Senin Kemisan, sekalipun kita tidak saum, dapat pahala. Terus jadi kebiasaan. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mau ya, itu kan nanti ada aturan. Walaupun bukan haram larangan ini. Jadi sabda Nabi, siapa yang sudah memiliki hewan untuk dikurbankan. Atau di kita belum punya hewan gitu, tapi sudah punya uang, terus didaftarkan ke panitia, kita punya niat kurban gitu ya. Maka apabila masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka dia jangan memotong rambut, menggunting kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Bukan sampai tanggal 10, sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu Jumat, tanggal 1 Dzulhijjah hari apa? Rabu. Jadi tanggal 10 itu hari Jumat. Tanggal satunya berarti mundur aja 10 hari sebelum. Rabu. Bagaimana cara menghitungnya? Rabu ketemu Rabu itu 8. Rebo 8, ya, Kemis Jumat 10. Kan begitu perhitungan orang tua dulu. Jadi tanggal satunya Rabu, berarti tanggal 10 Jumat. Rebo Kemis Jumat. Tanggal 20-nya Sabtu Ahad Senin. Tanggal 30 Selasa Rebo Kemis. Tuh kan Rabu 8 gitu kan gitu, tinggal tambah 2, Rebo Kemis Jumat gitu menghitungnya itu. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa perpindahan hari dan tanggal dalam sistem penanggalan Hijriah itu diawali dengan terbenam matahari, bukan jam 00. Artinya nanti pada hari Selasa ya, yang akan datang nih. Selasa lusa berarti ya. Jadi hari Selasa ketika matahari terbenam itu sudah masuk tanggal 1, Pak. Artinya Bapak Ibu yang punya niat kurban sejak Selasa maghrib sudah tidak potong rambut, tidak gunting kuku. Jadi siapa yang di rumahnya sudah ada hewan untuk dikurbankan, yang punya niat untuk berban, maka ketika masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, janganlah dia merambutnya, jangan pula menggun kukunya. Siapa yang berniat punya mau berkurban, janganlah dia, siapa dia itu? Yang mau berkurban. Janganlah dia memotong rambutnya. Rambut siapa?
Rambut sendiri. Ya, rambut sendiri kan. Kalau 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 saya nih, saya tukang cukur. Saya mau kurban. Boleh nggak nyukuran batur? Boleh. Yang tidak boleh itu nyukur sendiri. Itu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau orang Banyuresmi, orang Garut, kan tukang cukur mah orang Garut umumnya. Mau kurban, tidak usah libur sejak tanggal 1 sampai dan tidak boleh teh mencukur rambutnya sendiri. Mau dicukur oleh sendiri, mau dicukur oleh orang. Ini suka ada yang nyukur sendiri. Saya mah kalau disyukur oleh sendiri. Dah kuduaan mah beli. Jadi saya mah dicukur oleh sendiri. Nggak oleh dua orang mah beli. Nah, sampai hewan kurbannya disembeli. Nah, tadi kan ngobrol kan ya? Kapan yang di sini disembeli? Tanggal 11 kan? Nah, hari kedua Sabtu. Berarti ibu bapak tidak potong rambut gunting putih sampai tanggal 11. Sampai hewannya disembeli. Kalau disembelinya tanggal 13, akhir hari tasyrik, ya sampai 13. Walaupun ini bukan larangan haram. Kalau tidak kuat kuku para ranjang gitu ya, incu jadi sararieun pakai karait gitu kadang-kadang kalau sobek naik. Nah, itu sudah kalau dipotong bagaimana? Nanti serius. Kurbannya tetap sah. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang kan Jumat. Nah, ini kita dasar dulu. Sholat fardu wajib. Sholat wajib berapa? 5. Sholat wajib sehari semalam berapa? 5. Ya. Pertanyaannya, sholat wajib ada berapa? 5. 1, duhur. 2, asar. 3, maghrib. 4, isya dan subuh. Kalau salat Jumat wajib sunat. Ya, wajib wajib kan? Berarti salat wajib ada berapa? Nah, buat laki-laki. Iya, buat laki-laki. Artinya salat wajib itu ada 6, tapi sehari semalam 5. Ibu-ibu, mau hari Kamis, mau hari Jumat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi laki-laki, Kamis, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat, Jumat, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, pada hari Jumat, bagi laki-laki yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, kemudian sudah dewasa dan sehat, maka dia wajib Jumat, tidak ada duhur, Pak. Jadi bagi laki-laki yang sehat, merdeka, dan dewasa, tidak ada duhur. Wajibnya adalah Jumat. Tapi bagi ibu-ibu tidak ada Jumat kan? Hari apapun wajibnya duhur. Nah, Muawiyah pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dua-duanya sahabat Nabi. Cuma kalau Zaid bin Arqam itu masuk Islam awal, kalau Muawiyah masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah. 1 tahun sebelum terjadi penaklukan kota Mekah. Tentu dari segi pengalaman Zaid bin Arqam lebih banyak daripada Muawiyah. Nah, Muawiyah tanya kepada Zaid, pernahkah kamu mengalami di zaman Nabi Idul Fitri atau Adha jatuh pada hari Jumat? Pernah, kata Zaid bin Arqam. Apa yang diperbuat oleh Nabi? Nabi di pagi harinya salat Id. Kemudian sabda, siapa yang mau Jumatan silakan Jumatan. Yang mau Jumatan juga silakan. Ini Nabi, kata Zaid bin Arqam, setelah di pagi harinya salat Id, beliau memberikan keyakinan. Ya, di pagi harinya telah salat Id, dia boleh Jumatan juga tidak Jumatan. Kalau ibu gimana? Kalau ibu-ibu tidak Jumatan, tetapi wajib dulu ya walau pagi hari itu ikut salat Id. Nah, kalau bapak yang ikut salat Id di pagi hari, pada hari Jumat tuh boleh pilih mau Jumatan silahkan.
tidak Jumatan juga silahkan. Ini tidak ada kaitan dengan masalah Bapak jadi panitia atau bukan. Tapi Nabi menyatakan wa inna mujammi'un, tapi kami akan Jumatan. Tetap kami akan Jumatan. Nah, jadi di sini nanti kalau menyembelihnya Sabtu kan Jumat pun tidak ada kegiatan gitu ya. Kan persiapan-persiapan saja. Nah, mau Jumatan mah enggak, yang nyobian kejumahan itu misalnya. Silakan. Cuma kadang-kadang ada perasaan asap tepuguh gitunya, biasa kita 5 kali, ini tiba-tiba 4 kali. Nah, kalau tidak Jumatan, apakah duhur? Tidak, kan bagi laki-laki tidak ada duhur. Ya, kan dirunut dari tadi, Pak. Bagi laki-laki yang sehat, merdeka, dan dewasa, pada hari Jumat itu tidak ada duhur. Yang ada itu kewajiban Jumat. Nah, kalau Jumat bertepatan dengan hari raya Id, Nabi memberi keringanan asal di pagi harinya telah salat Id. Silakan mau Jumatan, silakan, tidak pun silahkan. Tapi kalau aku Jumatan, kata Nabi. Nah, kalau orang memilih tidak Jumatan, sudah nanti ketemu dengan asar saja. Kenapa tidak duhur? Kan hari Jumat itu bagi laki-laki yang sehat, merdeka, dewasa tidak ada duhur. Bonus saya tambah gitu. Khusus buat laki-laki. Nah, kemudian kalau kita ambil hikmah gitu ya, kenapa Islam memberikan keringanan apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat boleh tidak Jumatan. Nanti walaupun sebenarnya tidak ada kaitan dengan apakah dia jadi panitia atau tidak ya. Apalagi nanti ketika jadi panitia. Nanti ada yang disebut dengan kesmapet namanya. Ada keserawan, kesejahteraan hewan, ada kesmapet, kesejahteraan manusia veteriner. Veteriner itu pemakan daging. Jadi kesmapet itu kesejahteraan manusia pemakan daging. Nah, nanti kita bahas ya. Segala sesuatu kalau ada kepanitiaan, insya Allah Pak akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Makanya dalam hal apapun perlu ada manajemen. Nah, nanti dikembangkan saja disebut dengan manajemen kurban. Sebenarnya dari dulu juga sudah jalan gitu ya. Ada rapat panitia, penunjukan penasehat siapa, ketua siapa gitu ya. Kemudian ada pembagian tugas, seksi kadut. Pada alim seksi kadut maksudnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau menyembelih di RPH, itu kan dah disembelih di sana. Kadut sudah bersih, datang ke sini itu. Karena nanti dalam aturannya Pak tidak boleh membuang isi kadut ke sungai, itu nggak boleh. Ada aturannya. Makanya di RPH itu cukup efektif gitu ya. Nah, kalau nanti sembelih, nyisir dan sebagainya hanya potong sampai 4 gitu ya, itu di angka 500.000 kan biayanya. Mending gitu Pak daripada bayar jagal. Oh, bayar jagal berapa? Per ekor kan? Nah, nah, jadi yang disebut manajemen itu kalau digunakan terjemah bebas ya, manajemen itu seni. Seni menyelesaikan masalah dengan menggunakan kumpulan orang banyak gitu. Memanfaatkan orang, si mah ada ahli ya kena kadut, sudah kamu seksi kadut. Saya tambah kena nyisit kulit sok soek wae. Udah, jangan nyisit, jangan dikasih tugas nyisit, Pak. Nah, itu ya. Nah, dan yang paling penting pun itu pada nggak mau itu seksi kebersihan. Karena kalau sudah selesai kurban, hoyongna teh ngajempran, ngagoler, itu kudu bersih. Nah, makanya masih ada tugas-tugas khusus. Jadi adanya manajemen kurban itu demi terwujudnya kelancaran dalam berkurban secara efektif dan efisien, dan nanti kurban itu memberi manfaat yang maksimal kepada orang yang kurban dan orang yang menerima atau mustahik. Nah, makanya nanti manajemen kurban ini mencakup empat hal. Satu, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, pengawasan, keempat, dokumentasi dan evaluasi.
Jangan terlalu dipusingkan dengan istilah ya, sudah biasa di orang mah. Perencanaan apa? Perencanaan itu rapat panitia kan. Yo, ayo rapat panitia. Ibu-ibu bagian naon? Masak. Ya, buat konsumsi kan? Ada bagian masak konsumsi. Silakan mau ibu-ibu yang masak, mau pesan catering mangga ya. Mau prasmanan mangga, mau nasi box juga mangga ya. Kan nanti ibu-ibu kan akan minta uang ke bapak-bapak, mana tuh biayanya? Atau mau swadaya silahkan, bagian sangu saha, bagian sambal saha gitu ya. Cuma teknis saja sebenarnya. Jadi rapat panitia, pembentukan kepengurusan supaya nanti orang yang ditunjuk sebagai panitia itu tidak bingung dengan apa yang mesti dia kerjakan. Dan sebenarnya kalau menyembelih di RPH tidak perlu banyak orang panitia. Di saya saja dipangkas. Biasanya satu sapi itu 8 orang, sekarang cuma 5 orang. Hanya nurunin daging. Karena banyaknya orang belum tentu mempercepat proses kerja. Malah bisa memperlambat. Jadi kalau terlalu banyak orang yang kerja-kerja, udud jeung ngopi, ya terus saya udud ngopi ngobrol ya gitu, gawe mantep. Ya makanya mesti efisien jumlah orang itu. Karena ada yang ingin jadi panitia tapi kerjanya ngopi sama ngudud. Nah gitu ya. Nah kemudian tugas panitia, satu mengelola keuangan. Nah ini mesti bersifat amanah itu ya, karena panitia itu kan pihak yang dititipi diamanahi. Satu, kedua mesti terbuka, transparan. Jadi kepada para mudohi laporan, uang masuk sekian, yang kepake sekian, kalau ada sisa sebutkan ada sisa, kalau memang punya hutang sebutkan punya hutang, ada kekurangan. Karena nanti Pak, beli sapi itu tidak bisa seperti beli HP. Sok Pak, kemarin survei. 5 sapi kan? 4 sapi. Beratnya sama nggak? Nah, kalau beli HP itu bisa sama karena pabrikan. Kalau sapi kan tidak. Kadang-kadang ini 400, ini 405, ini 398 kan gitu. Nah gitu ya, makanya perlu laporan itu. Jadi kalau ada uang sisa bagaimana? Misalkan dari kan nanti ada saham, ada biaya operasional misalkan ya. Ternyata ada sisa biaya operasional. Kurang piknik ke Pangandaran yuk ah. Boleh nggak? Boleh. Bagaimana perasaan orang yang menitip saham ketika tahu sisanya dipakai ke Pangandaran? Oh. Kalau semua yang punya saham silahkan, nah, enggak, itu kan udah ada akan, ya. Nah, kalau di kami di Husnul itu di Malabar itu memang kemarin ada sisa apa 2 juta sudah disimpan saja buat kurban tahun berikutnya. Kapangandaran mah artos nyalira we atuh. Tong tinu tinu sesa saham ya, jangan dari sisa operasional gitu. Itu intinya bahwa mengelola keuangan mesti amanah, sesuai akan dan transparan untuk menjaga kepercayaan. Nah karena kemarin ada Pak Ustadz Sunadi Abdi mah diajakan kurban ke masyarakat, melihara rese, bilang jangan dulu menyalahkan masyarakat, coba introspeksi. Barangkali ada panitia yang tidak transparan. Nah ternyata ngaku wah betul itu panitia sebelumnya memang tertutup sekali, jadi masyarakat curiga gitu ya. Karena ini harga sekian sapinya kecil misalkan gitu ya. Nah, kemudian juga tugas panitia itu mengedukasi mukorib. Di antaranya tadi menjelaskan gitu ya bahwa ada hal-hal yang terlarang bagi yang mau kurban sejak masuk tanggal 1 walaupun bukan larangan haram, tidak boleh gunting kuku, potong rambut. Jadi ketika orang menyerahkan saham itu, Bu, nanti sejak hari Selasa maghrib Ibu nggak boleh potong rambut, gunting kuku sampai nanti hewannya disembelih tanggal 11. Kalau di sini kan itu mesti mengedukasi seperti itu. Kemudian juga panitia mesti menyiapkan dan memeriksa kelengkapan alat. Kira-kira apa? Tambang gitu kan? Talenan, pisau. Nah, ini yang paling penting ya. Ibu-ibu kan bagian nyiksikan dagingnya.
Umumnya ibu-ibu itu bawa pisau teh kahiji mintul, kedua hideung. Kenapa? Kalau hilang telebar gitu kan? Oh, kan ngerutan daging yang hidung, mintul. Oh, jadi lambat ke pekerjaan juga. Kalau saya alhamdulillah ya sudah beli pisau 20 online, Mbak. Cuma kalau online ketajamannya kan ketajaman biasa itu sudah diasah siap pakai. Pisau 20. Talenan plastik saya sudah beli 20. Kemudian hook buat gantung daging sudah ada tapi sisa kurang 20, kurang 10 saya sudah beli. Jadi nanti ibu-ibu datang itu, kalau di kami itu tidak usah bawa pisau. Itu teknis saja. Kalau setelah selesai acara bagaimana? Ya mangga pisaunya mau dibagikan ke ibu-ibu hadiah mangga atau disimpan buat inventaris tahun depan juga boleh. Nah, tetapi nanti untuk talenan ya hindari menggunakan talenan dari kayu karena kotor. Nah, yang saya beli plastik itu, yang dari plastik online itu cuma berapa 17.000 satunya. Murah gitu ya, murah. Jadi menyiapkan dan memeriksa kelengkapan alat. Ya, kalau menyembelih di sana berarti jangan memikirkan tambang buat ngaringkus ya. Nah, paling juga hook nanti Pak. Kalau memang sampai bagi 4 atau bagi 8, berarti perlu daging itu digantung pada saat nurunin daging. Karena memang aturannya dalam berkurban itu setelah disembelih daging mesti digantung. Kenapa? Satu untuk menurunkan daging, yang kedua untuk menghindari ada bakteri yang kena. Dan nanti daging itu digantung minimal ketinggiannya 60 cm. Kalau 40 cm ke tanah itu istilahnya bakteri masih bisa loncat. Karena umumnya di kita nih, sapi semalaman disimpan di tempat itu. Menyembelih di tempat itu. Nyisip di tempat itu, Pak. Motong daging di tempat itu. Kan kebayang gitu ya, tidak higienis tempatnya. Makanya dokter kemarin kan ada pelatihan di sana di DKPP. Jadi dokter dan DKPP bilang, saya survei 90% mesin-mesin yang mengadakan pelaksanaan kurban itu tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nah, makanya panitia itu nanti perlu ada pengawasan gitu ya. Misalkan sebelum motongan daging ibu cuci tangan. Bapak-bapak ya, jangan sampai motongan daging bari ngarokok. Ya, bukan tidak boleh merokok, tapi kalau lagi kerja jangan ini mah salah raga kena daging. Ya, nah gitu. Bahkan nanti kalau sudah ke air, kemudian buang air, cuci tangan. Makanya panitia juga mesti menyiapkan sabun dan air keran gitu. Karena kan di kita kebanyakan begitu. Merokok gitu. Ngorong, gara-gara bujur pada ngerutan daging. Nah gitu ya, itu yang perlu diperhatikan gitu ya, karena perlu higienis gitu. Nah, mengeksekusi nanti penanganan, perobohan, penyembelihan, sisit, sudah sampai sana itu sudah itu kan RPH. Paling turun daging, cacah tulang, di nyacag tulang. Nah kalau mau beli ragaji besi Pak, ragaji besi itu yang melengkung. Nah itu untuk motong tulang, lebih efektif. Nah di kita ini perlu juga ada kehati-hatian. Teman saya punya golok sembelih, harganya murah 4,5 juta. Dipinjam orang Mbak, kasih aja. Ternyata pulang itu keriting, dipakai naon dia nyacang tulang. Menggandeng 4,5 juta itu. Nah, saya orang pelit Bu, saya orang pelit. Kalau orang pinjam golok sembelih, saya nggak kasih pinjam. Kecuali benar-benar dia mengetahui fungsi daripada bilah itu. Entong tebih lah karena bentuknya ragaji ya Pak. Ragaji itu ayat pemelahan, ayat pemotongan. Pemelahan bisa dipakai pemotongan, tetapi lama. Sama juga sebaliknya gitu ya.
Pemotongan dipakai, pemelahan lama. Ternyata tukang kayu mah seueur pepotongan nama. Jadi kalau ada orang kerja sebagai tukang kayu, pasti seueur pepotongan nama. Ini kan motongan wae. Nah gitu ya. Nah karena nanti antara golok sembelih dengan golok cacah tulang itu beda ketajamannya. Jadi kalau cacah tulang mah lempung ti luhur. Nah nanti 2 mili mau ketemu mata baru itu cacah tulang. Tapi kalau golok sembelih itu flat, dari atas tuh ramping. Tajam golok sembelih, tapi kalau dipakai tulang bukan fungsinya. Nanti keriting. Itu makanya mengenai golok pun itu mesti ada khusus, ini golok sembelih, ini buat skinning, buat nyisit, ini buat ngaboning, nurunkan daging gitu tuh beda-beda. Bahkan di RPH yang internasional itu kalau ketahuan gitu ya ada golok sembelih dipakai nyisit tuh didenda, Pak. Ayo orang mah muncit nyisir nyacak eta gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pisau untuk membersihkan jeroan. Ketahuan saja gitu ya, pisau boning buat nurunin daging dipakai membersihkan jerawat, didenda Pak, nggak boleh. Di luar negeri sampai seperti itu, makanya pisaunya macam-macam. Ini buat ini, buat ini, buat ini. Nah, di kita kan belum sampai ke arah sana. Nah, ini kenapa? Demi daging itu terjaga kualitasnya. Nah, saya di Ciracap gitu ya, di tahun kemarin, hari ketiga, berarti tanggal 12 ya, itu kita ada tebar kurban di Ciracap, Sukabumi Selatan lah. Nah orang kampungnya ternyata motongan tulang teh cepet lah. Ternyata ada tekniknya. Kalau ini mata pisau ya, ini mata pisau, ini punggungnya. Jadi motong tulang teh, si tulang dibabuk heula ku tonggong, tonggong pisau, tonggong bedog. Jadi tidak langsung oleh matanya. Takol heula ku tonggongna. Nah, kalau sudah retak baru oleh matanya. Ternyata itu mempercepat proses. Ini pulang dari Ciracap teh, saya dapat ilmu juga gitu ya. Nah, tapi kalau ada mesin pemotong tulang yang gergaji listrik mah itu lebih mudah. Cuma tong bari ngobrol. Bisi jempol hilang gitu ya. Nah, gitu. Tong diajak ngobrol begitu mah. Atau ibu-ibu pas muka keresek, ayo jempol ya sana jempol panitia. Gitu ya. Kemudian timbang, kemudian packing, kemudian distribusi. Ya, nanti kan dihitung kan jumlah mustahik di sini berapa, daging jumlah daging berapa. Nah, kalau sapi PO itu, bukan PO BX ya. Kalau sapi BX mah itu memang relatif bagus dagingnya. Seperti sapi Madura. Nah, jadi untuk sapi BX itu rata-rata 40% dari berat hidup. Jadi kalau berat sapi 4 kintal kali 40%. Nah, tapi itu juga kalau ya, kalau bukan kurban. Tapi kalau di musim kurban itu kadang-kadang kurang dari 40%. Kenapa? Karena nurunin dagingnya satu bukan orang yang ahli, yang kedua di kita mah suka ada tong bersih teuing atuh. Jadi 40%nya upami tulang dugi kabodas. Dugi daya daging menyesa. Ayo usum kurban bukan daging marapol kene bararaba. Nah, gitu makanya bisa kurang dari 40%. Nah, kemudian dokumentasi buat kenang-kenangan kita jadi panitia gitu ya. Dan dokumentasi ini intinya buat evaluasi di kurban yang akan datang, apa yang kurang. Yang sudah pas, pertahankan. Yang kurangnya itu dipersiapkan. Nah, kemudian pelaksanaan ya. Oke, menyembelih selesai. Tapi nanti yang tadi obrolan kita mesti disiapkan P3K. Karena kadang-kadang ada yang teriris apa saja gitu ya, motongan daging, karena kan si pisau itu dengan ketajaman yang sangat luar biasa. Nah makanya kalau untuk panitia saya sendiri saya beli sarung tangan anti sayat tapi dari kain Pak. Yang paling aman tuh dari besi, besi yang dianyam tuh. Kalau kita lihat baju perang zaman dulu Pak, itu kan dari besi. Itu relatif aman ya. Tapi kalau yang dari kain,
Kalau nanti itu untuk sayatan ringan saja. Kalau sayatannya sangat luar biasa itu jebol juga. Nah, jadi nanti pada saat nyisit, kalau nyisit sudahlah kan tidak nyisit. Pada saat menurunkan daging, kan umumnya kita dicubit pada daging. Nah, itu rawan terkena, tidak terasa. Nah, makanya kalau pakai sarung tangan, apalagi nanti kalau pakai hook namanya, hook itu tangan bajak laut tuh yang besi gitu. Nah, jadi kait itu aman. Tapi kadang-kadang itu resikonya tidak nyaman. Kan beda gitu, Pak. Kita pegang langsung dengan tangan, tapi dihalang oleh sarung tangan itu tidak nyaman. Cuma masalahnya mau aman mau nyaman. Aman dan nyaman. Nah gitu ya. Tapi ditakdirkan gitu ya. Nyaman tapi tidak aman. Ya, mending keneh gitu tidak nyaman tapi aman gitu ya. Karena kalau sudah teriris, nah itu sudah lukanya lumayan lama dan itu bisa menghambat proses kerja gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga juru asah. Jadi nanti ibu-ibu motongan, kan dipakai mah mintul oke kan. Nah, makanya nanti ada orang yang siap pegang, kalau di kita disebutnya kristal. Atau kalau orang-orang nyebutnya itu koning. Koning mereka ngasah. Bagian ngasah gitu. Kalau sep-sep itu kan ngasahnya gitu. Nah, itu makanya mesti ada khusus saja orang tukang ngasah. Mana nutos mintul bu, sok dia ngasah. Itu mempercepat proses kerja. Nah, kenapa? Karena nanti daging kurban khususnya gitu ya, itu layak konsumsi itu 6 jam setelah penyembelihan. Kalau terlalu lama itu tidak layak walaupun tidak sampai haram gitu ya. Makanya nanti mesti betul-betul panitia itu terbentuk, ada tugas-tugas khusus masing-masing jadi tahu ketika datang itu tugas saya ini, tugas saya ini, tugas saya ini. Nah, baik. Nanti Pak panitia itu mesti ada yang mengetahui kaitan dengan kualitas daging. Selain itu juga panitia mesti ada yang ahli tentang macam-macam daging. Kenapa? Karena nanti kan ada pesanan khususnya. Abdi mah hoyong sengkel. Bari urang teu apal ai sengkel teh nu mana. So, abdi mah hoyong khas dalam. Kalau mintanya cokor gampil, cokor mah eta. Minta ekor sudah gampil buntut, minta lidah gampil. Kalau minta khas dalam ke nu mana? Hoyong lamusir nu mana tuh? Nah gitu ya, tenderloin, sirloin, wah liut. Kan kalau ada pesanan khusus gitu gimana? Nah, sekarang serba mudah tinggal buka Google lah. Buka Google, oh ini ada macam-macam daging. Bahkan ada yang sampai rinci peruntukannya. Sengkel buat apa? Abdi mau hoyong ngagepuk daging naon, pan nu naos kalau digepuk. Naonnya? Gandik. Nyamun apaleun panitia na gandik nu mana? Nun kan gandik di pasian sengkel. Nah, jadi mudah sekarang tinggal di Google aja lihat nih bagian-bagian daging sapi nanti kalau ada alokasi biaya di print Pak. Panduk aja di print. Jadi orang dari kejauhan juga lihat oh iya teh gandik, iya sengkel gitu, iya khas dalam. Itu apabila ada permintaan khusus. Kalau orang yang ahli ngaboning mah sudah di sini Pak. Jenis-jenis daging. Pan orang mah apa? Apa oleh jando bagian di dia gitu ya. Jando nu apal teh. Iya, jando teh di Jawa pada di Sunda mah beda deh. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang tadi itu, Pak. Kesmapet, kesehatan manusia veteriner. Jadi nanti panitia kurban itu juga mesti mengecek ya jeroan merah. Jadi jeroan itu ada dua, ada jeroan hijau. Jeroan hijau mah kadut ya. Yang isi jukut itu jeroan hijau bangsa
naon anduk mun di urang mah. Anduk teh naon babat. Ya babat, tamusu itu jeroan hijau. Nanti ada jeroan merah. Jeroan merah teh ati, limpa, paru, dan lidah. Itu jeroan hijau, jeroan merah disebutnya. Nah, nanti bapak-bapak itu mesti ada yang mengetahui ini kualitas hati sapi ini layak bagi atau layak buang. Nah, mesti diperiksa, mesti dibelek atau dipotong. Kadang-kadang suka nanti ada cacing hati. Cacingnya seperti daun, pipih. Itu sih cacing tanah itu ya. Cacingnya pipih, Pak. Ya, gepeng cacingnya itu. Nah, kenapa ada hati sapi yang cacingan? Itu kalau kata dokter, karena menyabit rumputnya terlalu pagi. Ngarit di orang mah. Ngarit mah enjing-enjing teuing, Pak. Kenapa begitu? Karena jadi kalau di pagi hari matahari belum terbit, masih kena banyak embun ya, remis, itu si larva cacing itu akan naik ke pucuk. Gitu ya. Tapi kalau matahari sudah terbit, sedikit agak panas, nanti si larva cacing akan turun ke akar, menghindari panas cahaya matahari. Nah, kalau ngarit teh terlalu pagi, pan di urang mah gitu, pas subuh-subuh, sieun sepen ku batur pan. Nah, maka nanti si larva itu akan terbawa dan termakan oleh sapi. Itu salah satu penyebab kenapa ada cacing hati. Nah, kalau di unta itu jarang terjadi. Kenapa? Onta mah itu barang dahar nate jukut nutos koneng garing. Di urang mah justru nu koneng garing tidak mau. Domba sapi itu tidak mau. Kan itu suka membingungkan peternak. Mangkaning usum halodo, jukut gararing. Ayo sapi tidak mau, tungtung nama sapina di kacamataan we kacamata hejo. Pan jukut koneng ge katinggalina jadi hejo ku sapi mah. Lantaran kacamatana hejo. Nah, rampus oge ternyata sapi. Nah, sapi mah mau apaleun gitu ya. Nah gitu ya. Jadi nah tapi nanti kalau cacing hati itu bukan penyakit zoonosis. Kalau zoonosis mah jadi zoonosis itu ada penyakit yang penyakit hewan ya, ada yang menular kepada manusia, ada yang tidak menular. Kalau flu, ya si ontana teh flu, Pak, itu menular. Makanya ada flu onta, flu burung, itu menular kepada manusia. Jadi zoonosis itu penyakit menular apakah dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia. Ada juga yang penyakit tidak menular. Jadi penularannya hanya di hewan saja. Nah, jadi hati sapi yang terkena penyakit cacing itu sebenarnya kalau dikonsumsi pun tidak berbahaya. Tapi sebaiknya buang saja. Dan nanti bisa dipilah. Itu yang kenanya saja yang buang, Pak. Yang tidak kena jangan. Nah, kemudian nanti ada lagi antraks. Nah, antraks udah buang. Kemudian ada lagi pneumonia, penyakit paru. Itu bisa dilihat paru sapinya hitam. Karena masuk ngarokok men sapina. Nah, itu udah buang. Ingsin anu ngarokok. Tukang ngarokok mah tahan uji. Makanya kita mesti belajar kepada tukang ngarokok. Disingsiunan kukumaha bae oge, nah gene rokok dapat menyebabkan penyakit ini. Anger we. Nah, maka tukang ngarokok mah tahan mental. Disingsiunan kukumaha bae oge, nah gene teh buka kasieun. Rokok membunuh Anda. Ya Anda, bukan saya. Nah, mau alasan mate gitu. Yang pasti merokok menguntungkan. Itu saya bicara kuntung. Nah, kemudian ya, ini untuk panitia juga. Mudah-mudahan di sini mas sudah. Kalau di kami itu suka beli kalau tidak terpal ya. Terpal kan sudah dipakai tiap tahun dipakai terpal itu. Lebih baik beli yang sekali pakai saja selain terpal. Itu bapak-bapak bisa beli plastik cor. Nah, itu kan lebar, Pak. Bisa disobek lebar. Nah, itu lebih higienis. Dan usahakan kalau ada yang mau kemana dulu, jangan sampai melangkahi daging. Karena bisa saja nanti ada bakteri yang di kaki itu
Nah, itu jatuh ke sana. Jadi betul-betul mesti diusahakan sehigienis mungkin. Kalau nanti jeroan mau dibagikan, itu silahkan mau dipotong mentah atau digodok gela untuk menghindari bau. Nah, tapi nanti jangan disatukan dengan daging. Jadi walaupun satu keresek, tetapi nanti ada plastik terpisah. Dan nanti plastiknya jangan plastik hitam, jangan keresek hitam. Kenapa? Karena keresek hitam itu bahannya daur ulang. Itu yang resiko menyebabkan kanker. Jadi keresek hitam itu hanya layak untuk sampah. Nah, kemudian nanti panitia juga di dalam membagikan daging kurban itu mesti memperhatikan asas keadilan. Itu ya, kalau ada tim survei mah silahkan. Ada satu keluarga anaknya 6, satu keluarga anaknya 2, aya nu sakulawarga anaknya 10. Dibaginya sama saganting ewang, adil deh. Tidak ya. Kalau di zaman Nabi, Nabi itu sembeli hewan. Nah, yang mau silakan ngambil. Sekarang nggak bisa begitu, Pak. Di kita nggak bisa. Belum bisa lah. Nah, kenapa Nabi memberi kebebasan? Karena ketika itu semua orang sudah bisa mengukur diri kebutuhan saya berapa banyak dengan jumlah keluarga segini. Sekarang kan nggak bisa, coba ya panitia di sini, Pak. Yang mau silakan ngambil. Nah, walaupun nanti maka diganting aja ya. Satu ganting itu misalnya daging berapa? Mau 3 ons, 4 ons atau 5 ons, setengah kilo ya. Itu silahkan. Tapi tetap asas keadilan. Jangan sampai gitu ya, ada cerita ringan tapi ini sangat menusuk perasaan. Jadi ada ibu, anak, malam tanggal 11 teh nyate. Kenging daging, Mbak. Nyate. Sekali saya. Nah, hatta tangga nama tiap malam nyate. Malam tanggal 11, malam tanggal 12. Setelah seminggu pun masih nyate. Sampai si anak nanya ke ibunya, "Bu, kenapa tetangga kita mah nyatenya tiap malam?" Kata ibunya, "Kan tetangga kita itu panitia." Nah, ya. Nah, gitu, Pak. Ini cerita ringan tapi peta. Nah, gitu, ya. Itu dia dulu Pak, maka dari Eva Tarosa. Ya, ya. Sama, sama, ya. Tapi bukan larangan haram gitu ya. Kalau kita tidak kuat ya kumis narojosan lamun ngais incu teh katojosan wae misalkan gitu. Nah, itu potong we teu sawios, kurbannya tetap sah. Tuh, cuma itu keutamaan saja. Tidak sampai kepada derajat haram. Ya, kulit. Tapi pada intinya bahwa orang yang kurban dan panitia tidak boleh menjual kulit. Tapi kalau dikasih ke orang dibagi, sakeureut 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 sagede kieu. Kadang-kadang teu manfaat. Dari puh ngurusna piceun. Buang, Bang. Kan tidak mesti gitu ya. Dalam membagikan kulit itu dikeureutkan. Bisa saja kan selembar kulit kasihkan saja kepada seseorang. Kan boleh. Misalkan di sini guru, di sini kan ayah madrasah, sudahnya kulit menjatah guru. Kulit sapi opat tah eta mah buat guru. Berapa orang guru di sini? Ya terserah. Ya, terserah kalau sudah dikasihkan kepada guru, terserah guru. Mau disamak gitu ya. Kan itu tuh ke Cianjur, ada tempat penyamakan kulit. Sampai kalau Irfan Hakim itu kan kulitnya disamak, Pak. Kulit sapi yang 1, sekian ton itu disamak dipakai karpet. Mau dijual saja silakan kan sudah jadi hak milik. Nah, itu pemanfaatannya di kita.
Nah, daging kepala, kepala apa? Itu kepala itu kalau dulu kan kepala buat memuncit kan dulu begitu, Pak. Mata paling ntar muncit atau tidieu. Ngara badagan itu. Daging kepala itu bisa ada yang 24 kilo, Pak. Nah, makanya mesti ada orang yang bisa belajar aja gitu, ngaboning kepala, kulit, kuliti ambil aja dagingnya. Besar daging kepala itu, bisa sampai 7 kilo. Atau mau dikasihkan ke seseorang, mana? Cuma pasti pada ingin. Atau misalnya, tah hulu mah lain muruhannya, ya mah hulu mah atau kayak panitia ada berapa orang, taruh ada 20, tah sahulu buat 5 orang. Mana aku madinya tuh? Iya, misalkan nanti dibuang saja hulu nanya, di bulunya dibuang, Pak. Kemudian godog sampai nanti betul-betul naon namina teh? Hipu bumbuan kayak dalam acara mukbang gitu. Hulu sapi utuh, silakan mengawai, tapi tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan sebagai upah. Misalnya ada tidak boleh, Pak. Kurban itu bukan untuk tempat, kurban itu untuk orang. Itu ya, jadi kurban itu untuk orang. Mau kulitnya, jadi tidak boleh ada apalagi rekayasa. Tapi kalau begini, taruhlah saya dikasih kulit. Ternyata kulit mah kamu Pak Ustadz deh, mangga abdi nanti. Saya jual. Ternyata lihat, iya masjid perlu apa. Dah, gimana abdi we sodakoh ke masjid. Malihan mah ditamihan gitu. Itu silahkan, tapi jangan sampai ada rekayasa. Ya kulit kamu Pak Ustadznya, omat dijual, oke atau maka masjid kan omat. Nah, itu nggak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kurban mah untuk kepentingan manusia. Kalau untuk masjid, carilah dari sumber yang lain. Kalau di kami, kurban itu kulit ya, itu buat ustad-ustad, guru-guru anu ngajar. Tiap hari di madrasah, bari honornya seberapa sok guru madrasah? Boro-boro. Eta teh anu nyolehkeun putra-putri kita. Meujeuh atuh kulit mah setahun sakali, bukan meujeuh bu eta mah terlalu kecil gitu. Terlalu kecil. Yang menjual tidak boleh. Mesti ada akad dulu. Jadi bilang dulu ini buat guru. Ya baik Pak, saya terima, tapi tolong pangjualkan. Itu boleh, kan ada akad. Ya, tapi kalau hideng gitu panitia ujung-ujung menjual nggak boleh. Kalau begitu udah aja Pak, jangan beli kambing, jangan beli sapi, bagikan aja uangnya. Kan bisa begitu. Jadi mesti ada akad dulu. Nah gitu ya, mudah-mudahan ada sedikit gambaran untuk kepanitiaan agar nanti kurban itu betul-betul syar'i, efisien, cepat selesai dan memberi manfaat kepada muqarrib dan mustahik. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Bisa dan termasuk kita mudah-mudahan